Lalu dia mengaku sebagai ahli telematika. Ahli telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Rismon yang katanya kuliah di Jepang. Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Rismon, katanya. Harus itukah yang kita percaya? Institusi negara kita abaikan, lalu orang-orang yang berkowar ini, yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa? Lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Ini bangsa besar loh. Indonesia ini bangsa besar, kata Pak apa tadi itu 287 juta, dan kita cukup diperhitungkan di dunia ini. Jadi saya melihat begini, kasus ini sebetulnya adalah kasus remeh-temeh, betul apa yang dikatakan. Kalau saya melihat ini adalah kasus murahan dan kampungan menurut saya. Tapi di sini ada banyak permainan. Siapa yang bermain di sini? Inilah ada ormas-ormas ilegal. Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Mereka ini yang bermain. Ada kepentingan asing yang bermain di sini. Siapa itu? Kebijakan Jokowi yang membuat kebijakan hilirisasi, yang paling terkena dampak adalah Uni Eropa. Yang paling tidak senang, maka Uni Eropa membawa Indonesia ke WTO. 2022 Indonesia dinyatakan kalah. Jokowi tidak bergeming, uang ini nikel punya saya, katanya. Punya Indonesia, katanya. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama kepentingan negara kami. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama keberlanjutan kebutuhan nikel di seluruh dunia. Itu yang disampaikan. Tidak bergeming. Begitu juga kebijakan Jokowi tentang ekspor, dilarang kebun-kebun sawit atau pengusaha sawit itu mengekspor dalam bentuk TBS, tandan buah segar. Alhasil apa? Hari ini TBS harganya sampai 4.000. Dulu ketika menjelang puasa dan lebaran itu sampai 400 rupiah. Kenapa? Karena itu memang mereka yang bermain. Nah, inilah kepentingan, inilah barangkali yang bukan menurut kacamata saya, tapi dari informasi yang valid juga yang saya sampaikan. Kalau Jokowi tidak bisa menyampaikan seperti itu, ini kepentingan asing, ini kepentingan negara Uni Eropa. Amerika Serikat juga sangat benci dengan Jokowi. Kenapa? Karena saham Indonesia yang hanya 8% di Freeport sekarang sudah jadi 51%, bahkan 55% mayoritas. Di samping itu juga dilakukan hilirisasi, dibuat oleh Indonesia smelter di Gresik, Jawa Timur. Dan factual truth, kadang-kadang ada distance. Mestinya idealnya legal truth sama dengan factual truth. Apa yang terjadi sama dengan apa yang dibicarakan, yang diklaim oleh otoritas. Nah, apa yang terjadi sekarang di sini? Pertama, otoritas dalam hal ini Bareskrim, UGM, ya, sudah melakukan statement bahwa ijazah itu identik. Ya, dia melakukan komparasi dengan teknik penyelidikannya. Ini adalah kebenaran formal. Kalau pertanyaannya Mbak Vena, jadi ini sebenarnya bagaimana? Apa sih kekuatan otoritas itu? Kekuatan otoritas itu secara legal truth kuat. Kenapa kuat? Karena kita lihat konferensi persnya. Pertama sudah melakukan uji forensik. Ya, forensik itu dibandingkan. Tadi tintanya, stempelnya, itu satu hal. Kemudian saksi-saksi teman Pak Jokowi, kemudian foto-foto hard evidence. Nah, pertanyaannya, apakah legal truth, apa kebenaran formal ini sama dengan factual truth? Ini persoalan ini yang sedang dipermasalahkan oleh Mas Ahmad. Ya, kita nggak tahu factual truth. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah memeriksa ijazahnya. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana posisinya sekarang? Posisinya sekarang legal truth-nya ini mengarah kepada tidak ada tindak pidana karena ijazahnya itu bahasa sederhananya asli. Apakah legal truth, tadi pertanyaannya kembali, apakah legal truth itu sama dengan ada distance-nya dengan factual truth? Idealnya enggak, tapi itu bisa terjadi. Tetapi sekarang ibarat ini pertandingan, ya. Kalau kita lihat pembuktian itu kan siapa yang lebih meyakinkan. Sekarang mohon maaf, Mas Ahmad ini sedang kalah kira-kira. Sedang kalah 2 atau 3-0 nih babak pertamanya. Babak kedua masih ada memang pengadilan. Apakah bisa mengembalikan itu dengan bukti-bukti yang bisa meruntuhkan tadi formalitas kebenaran itu? Apa tuh bukti-bukti yang bisa meruntuhkan legal truth itu? Misalnya dibuktikan bahwa UGM ternyata bersekongkol juga. Ternyata komparasi data ijazahnya itu dikeluarkan di tahun
sama yang tidak semestinya. Nah, itu akan jadi persoalan. Apakah Mas Ahmad punya itu? Saya nggak tahu. Oke, artinya ini harus memberi. Tiap hari mengkritik negara, sampai di sini pun teman-temannya mana? dipersulit pula. Teman-temannya luar biasa. tidak boleh. Luar biasa. Siapa yang bilang pertama kami nggak ngomong data-data? Kami juga Semuanya. Kenapa sekarang Semuanya bisa? sini. Data dulu. Jangan. Kamu nggak jelas. Jangan. Siapa yang ngatur? Jangan. Loh, ini kan pelayanan bagi rakyat. Kami mau ke kantin saja data. Saya bantu data dulu. Kenapa Anda teriak-teriak? Tadi Bapak diterima. Kenapa Anda teriak-teriak? Tadi macam-macam mau kamu juga. Kurang ajar kamu ya. Kamu nggak jelas nih. Luar biasa kalian ya. Pak, baru jadi pengacara ya? Jangan dulu. Kamu minta maaf gak sama saya? Baru jadi pengacara nih, udah berbuat onar nih di EMA nih. Baru buat jadi pengacara. Bukan. Kamu Pengacara nih. jadi data apa KTP di sana? Hah? Enggak kan? Hah? Enggak kan? Baru jadi pengacara, Kan saya malah nggak boleh masuk. teriak-teriak di EMA. Nih orangnya nih. Nih orang-orangnya nih. Baru jadi pengacara udah Gus kayak gini. Kenapa tidak dibebaskan Gus Dur? Sambo saja nggak jadi hukum mati. Iya. Saya dari 20 tahun jadi 10 tahun kami mau tanya. Pengacara Mau ke nih. kantin dulu, mau istirahat dulu. Ya boleh alasan istirahat. Begitu sudah lepas itu gantian cari data KTP. Luar biasa. Luar biasa. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Terpancing saja. Jangan. Hah? Luar biasa keadilan. Di mana keadilan nih? Saya datang baik-baik. Masuk katanya jam istirahat. Saya cuma mau istirahat bel ke kantin. Oknum. Gak boleh. Begitu rame barulah keluar semua. Baru Pak data dulu. Coba dari awal ngomong data tapi bisa jadi data. Jangan. Cari-cari saja kita mau masuk ke lembaga yang dibiayai oleh pajak rakyat. Oknum. Luar biasa. Apa kemudian orang-orang tertentu saja yang dilayani dengan baik sehingga dapat vonis dari 20 tahun jadi 10 tahun, dari pidana mati jadi pidana seumur hidup. Luar biasa negara ini. Nggak tahu Jaya tadi jaga Jaya. Udah, kita nggak jadi saja. Kita bikin laporan ke publik. Pelayanan di Mahkamah Agung buruk. Sudah, keluar. Ya, terus. Stres nggak sih kalian ngelihat Roy Suryo ini tiap hari muncul di TV, di YouTube, di podcast, terus omongannya sama aja semuanya. Tidak percaya laboratorium forensik Polri, tidak percaya UGM, tidak percaya KPU. Bahkan ya kayaknya kalau malaikat ngomong, kalau malaikat nih ya ngomong, kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, mungkin mereka ngomong itu bukan malaikat, itu iblis. Datang lagi tipa nih ya kan, katanya mau lapor PBB, mau bawa kasus ini ke internasional. Ya Allah, bawa ke Pluto sana, ke Mars. Sekalian bawa kelompok-kelompok kalian ke Mars sana. Jangan tinggal di bumi deh, bikin ribut aja kerja kalian. Aduh, belum lagi pengacaranya tuh, si Kosinudin itu, yang alumni HTI itu. Aduh, pusing lihat orang-orang ini teman-teman.